Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng injing bocah-bocah. G, jawabnya apa, Rek? Gitu. Ya bilang aja Sugeng injing Bu. Gitu. Udah tahu lagi ya? Sugeng injing bocah-bocah. Sugeng injing Bu. Piye kabare? Baik. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah sehat kabeh. Sehat. Sehat. Bu. Ojo lali jaga kesehatan yo. Sampai terapne 5M. Nang di muni. Saiki ayo sinau bab teks narasi. Video sing digawe Bu Retno mau wis padha didelok apa gurung? Ampun. Ampun. Pinter jos. Berarti Bu Retno enteng iki jelasnone. Sik ya, Cah. Bu Retno share screen dhisik ya. Nah, bisa didelok apa ora? Kayak Bisa. Itu. Ya apa, Rek? Bisa didelok apa ora? Takut. Nek iso jawabannya apa, Nak? Saged, Bu. sakit Nah, sip. Coba, ana sing gelem maca apa gak apa ora? Boten Bu, kula boten. Apa boten? Ayo sapa sing pengen maca? Sakit kula. Boten saged. Oke, dicontohi Bu Retno dhisik nggih. Mangke minggu ngarep sampean sing maca ya, Nak ya. Jago abang. Pas iku aku lagi siap-siap menyang sekolah. Nanging dilalah ing televisi wonten pawarta enjing ingkang mawartakake berita tentang kejadian kebakaran. Peristiwa iku kedadian ing salah sawijining panggon cedhak sekolahanku. Kebakaran iku kedadiane jam 2 esuk. Amargi ana berita iku, aku banjur kaget lan kelingan kanca-kancaku sing manggon omah cedhak panggon kebakaran. Ning sajroning batin aku ndonga supados rencang-rencangku ora ana sing kenapa-kenapa. Sakwise ndeleng berita, aku banjur menyang sekolah. Sak banjure mara sekolah, dongoku kandas. Aku sedih lan ngrasa melu nelongso. Amarga ana 10 koncoku ingkang panggonan omahe melu kebakar. Nah, lain kali bisa ya? Gantian sampean ya yang baca ya, kapan-kapan ya. Oke? Siap ya? Coba dari teks yang Bu Retno baca tadi itu menceritakan tentang apa? Nyeritane opo nak? kejadian kebakaran. Kejadian kebakaran. Kebakaran. Kira-kira iku nek nang bahasa Indonesia DE iku termasuk teks sing coba di bahasa Indonesia sudah diajari teks narasi sama deskripsi apa belum? Ampun. Jawab dong. Mic-nya dibuka. Sudah diajari teks sampun. Di bahasa Indonesia sudah ya? Coba ini bahasa Indonesia dulu aja. Bahasa Indonesia itu kalau narasi, teks naratif
naratif ya kalau di bahasa Indonesia. Iya, Bulan. Naratif itu cirinya apa? Angkat tanganmu. Ayo angkat tangannya sampean nek iso. Mengko tak paringi tepuk jempol. Pakai bahasa Indonesia aja wis, enggak apa-apa. Kalau naratif lu apa kalau di bahasa Indonesia cirinya? Ceritanya tentang apa atau menceritakan apa? Pengalaman. Siapa itu mau sing jawab pinter banget itu. Oh, Edra. Jempol loro kanggo sampean. Selain pengalaman, ada lagi? Apa maneh? Ceritane apa? Itu adiknya Mbak Rengganis pengen ikut sekolah, kok nggak boleh. Ayo, apa mana, Rek? Ayo, Aira yang asli Jawa ya, asli Jawa. Enggak ya, Rek ya? Enggak, ini yang bahasa Indonesia aja. Selain menceritakan tentang pengalaman, kalau naratif itu kan kejadiannya urut. Ya, ingat? Ya, nah, podo teks narasi nang basa Jawa iku ya nyeritakno kedadean ingkang runtut utawa urut. Contone ning cerita si Jago Abang tadi iki mau, atau contohnya di cerita si Jago Abang ini tadi, ceritanya berurutan. Di sini kan mulai dengar berita ya di pagi hari. Nah ini pada waktu itu aku siap-siap pergi ke sekolah. Lah itu kan berarti ada kejadiannya urut mulai pagi, kemudian menceritakan kejadian kebakarannya. Kejadiannya jam 2 dini hari. Nah berarti teks naratif kui opo nak? Teks narasi kui opo? Teks yang menceritakan tentang berurutan. Betul, teks yang menceritakan tentang kejadian secara urut, atau kalau bahasa Jawa jenenge teks sing nyeritakno kedadean soyo runtut. Jadi cirinya satu, urut atau runtut, ya nak ya. Nah, nang teks sing diwaca Buretno iki mau iku ono alure, ono paraga atau tokoh ya, dan juga ada watak atau sifat. Sama nggak dengan bahasa Indonesia? Halo, mic-nya dibuka aja nggak apa-apa. Sama nggak? Kalau di bahasa Indonesia itu juga ada alur kan? Ya. Kemudian ada penokohan, ya, ada watak atau sifat, dan juga ada latar. Nah, di sini juga sama, ada alur, ono paraga lan watak, terus ono latare. Alure apa nak? Alure maju, ya. Terus paragane sopo? Tokohnya kan ada aku ya di situ di cerita tadi. Aku watake soalnya ngesaknoan jadi welas asih atau penyayang ya. Latare nah, sama seperti di bahasa Indonesia, latar di bahasa Jawa juga ada latar waktu utawa latar waktu basa Jawane ya nak. Terus latar tempat atau di bahasa Jawa namanya latar papan. Terus ada latar suasananya. Kalau di dalam bahasa Jawa namanya latar suasono kedadean. Latar waktune kapan nak? Kejadiannya kapan? Pagi. Bawa isu ya. Jadi di sini ditulisnya latar waktune isu.
Latar tempatnya di mana? Rumah dan sekolahan. Betul, di rumah dan di sekolah. Maka di sini ditulis oma lan sekolahan. Terus latar suasana kedadian nih, bagaimana suasananya? Sedih yo, soalnya tadi tokohnya menceritakan bahwa 10 temannya itu rumahnya kebakar. Ya, mau kan anak ceritanya 10 koncoku omahe kebakar ya nak ya. Berarti suasananya sedih. Sampai di sini dulu, sudah paham apa belum? Ya, tadi ini ya nak ya, teks narasi itu. Nah, wes iku kedawan. Pokoknya intinya teks narasi iku nyeritakno kedadean sing runtut utawa urut. Nah, tadi strukturnya ada berapa, Nak? Halo. Ada berapa tadi? Tadi ada alur, berarti ada berapa? Ada apa ya? Ya, tak buka. 1. Alur. Alur itu ada. Ada lagi apa selain alur? Monggo, Pak. Watak dan watak tokoh. Ada, betul, watak dan penokohan atau lek basa Jawa jenenge paraga lan watak ya. Yang terakhir Latar. latar. Sudah paham ya? Kalau alur itu urutan kejadiannya bisa maju, bisa mundur. Namun Tahu kalau alur mundur itu bagaimana? Menceritakan masa lalu. Pinter. Apa sih jawab mau Rek? Dan Sing jawab sapa kowe? ceritakan kejadian masa lalu. Oh, pinter. Wes, rong jempol gawe kelas 5 Khadijah. Jadi menceritakan masa lalu ya kalau mundur. Kalau maju menceritakan masa sekarang atau yang depan ya. Kalau maju mundur, ada nggak? ada Bu, itu lagu Bu kayaknya. Oh, lagu. Maju mundur cantik, ngono ta? Ada, Nak. Kamu pernah nggak baca cerita atau novel setelah menceritakan kejadian sekarang, terus dia menceritakan kejadian masa lalunya, terus menceritakan sekarang lagi, ada nggak seperti itu? Nah, ada itu namanya alure campuran, ya. Maju, yo mundur. Nah, ini ada yang mau bertanya? Edra? Enggak, Bu. Oh, enggak, kepencet. Oke. Sampai di sini penjelasan dari Bu Retno. Mungkin ada yang masih belum jelas, silakan ditanyakan. Ya. Sebentar ya. Rama, sudah jelas? Nah, tugasnya hari ini membaca buku paket Jasmine boleh pinjam. Tadi mengerjakan halaman berapa Nak di e-learning Nak? 7 sama 8. 7 dan 8 itu dibaca tentang 7 sampai 8. tentang Bimo ya. Di situ ada Bima ya. Nah, setelah sampai baca, sampai tuliskan strukturnya. Berarti alurnya apa? Penokohannya. Berarti tokohnya siapa yang ada di situ? Lalu bagaimana ini alur parogonya tadi ya penokohan, terus sama yang terakhir tadi apa Nak? Kok Bu Retno lupa sih? Latar. Ah iya betul, latar. Latarnya, latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Paham? Paham. Bisa? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Sampun? Sampai Sampun Pak Janten?
Bu, jawabnya harus pakai bahasa Jawa atau boleh pakai bahasa Indonesia? Pakai bahasa Jawa ya. Apa tidak apa-apa, nanti Bu Retno benerin. Pokoknya Bu Retno sudah paham maksudnya Aira nanti. Belajar pakai bahasa Jawa ya. Tidak apa-apa kok, Nak. Nanti misalnya campuran, ada bahasa Indonesianya sedikit. Bu, saya nggak paham, ada bahasa Indonesianya sedikit. Nggak apa-apa. Yang penting sampean sudah berusaha. Oke? Oke. Ada pertanyaan lagi? Dan nanti. Sampun? Ampun. Oke. Kalau sudah, Bu Retno akhiri pembelajarannya. Kita ucap hamdalah bersama-sama ya, Nak. Tetap sholat 5 waktu ya, Nak ya. Bantu wong-wone ngaji. Terus tetap jaga kesehatan. Oke? Iya. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Hitungan ketiga, kita lift bersama-sama ya. 1, 2, 3.